Ibu-ibu, bu, jangan berisik ya, dek. Mana anak kecil nih? Jangan berisik tong ya. Siap? Awas lu ngelalaga lu. Bener nggak? Iya. Laki-laki anak kecil yang nggak berisik, insya Allah dapat besek dan basoh 2. Laki-laki. Ya, jangan berisik ya. Ingetin nih. Anak-anak kecil yang laki-laki yang kagak berisik dapat besek sama baso 2. Udah 2an baso ya. Ibu-ibu jangan berisik Bu ya. Kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita di puncak acara, yakni tausiah agama yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh guru besar kita, al-alim al-alamah al-fadil syekhina wal murabbi ruhina ad-da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Syirajuddin Arim. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama dhi syafa'atil uzma yaumal izdiham wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru besar kita yang kita selalu harapkan doanya. Dalam hal ini adalah Mamanda Kiai Haji Ibrahim dan juga Kanda Kiai Haji Ahmad Auza'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan rizki dan ilmunya, dan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah keberkahan hidupnya. Amin ya Rabbal. Juga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan diaku murid daripada beliau. Amin ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para asatizinal kiram, para guru-guru yang hadir, wabil khusus yang saya hormati guru kita
Dr. Andes Ustadz Hasan Basri, Ustadz Ubaidillah Yadim, Ustadz Muhammad Suhendar, Ustadz Kirom, dan juga Ustadz Haji Sarim. Juga yang saya hormati MC, kita doain mudah-mudahan biar ketemu jodohnya. Amin ya robbal. Kayaknya lagi puyeng ini MC. Bu, doain Bu, biar cepat ketemu jodohnya. Amin ya robbal alamin. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Lurah beserta Bapak Mandor RT RW dan staf yang lainnya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau yang mewakili guru saya Bapak Ahmad Juwaini. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat sepuh bini sepuh, para ustazah, para bapak-bapak, para santri, yang mudah-mudahan yang hadir semua mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang amat terpenting dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan sabab nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa hadir ke tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan pahala ini menjadikan sababiyah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehariban alam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, juga kita yang hadir selaku umatnya. Mudah-mudahan di dunia kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di akhirat kita masuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya mau'izah hasanah, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada guru-guru yang hadir. Bila mana ada pembacaan saya yang salah, kata-kata saya yang kurang enak, penjelasan yang kurang tepat, perilaku yang tidak enak dipandang, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Berhubung panggilan acara ngedadak Pak, Masya Allah, ini saya ibaratnya diperkosa Pak. Iya Masya Allah, semalam diundang, padahal saya udah suruh udah jangan datang, saya udah nggak sanggup kalau ceramah di masjid ini. Terus terang Pak, saya mikirin dari malam sampai pagi kok goter ini acara ini. Kayaknya udah puluhan panggung, maaf ini mah udah puluhan panggung, kayaknya baru ini nih dari pagi ngegeter aja. Sampai mau berangkat ke bini ngomong begini, doain, Masya Allah, hampura ya. Malam pagi-pagi saya langsung takziah ke Belimbing, pulang Johor. Beres Johor datang tamu, beres tamunya yang habisin kopi doang Pak.
yang ngabisin ngobrol melulu. Beres asar udah, bagaimana mau mutolaah saya ini? Udahlah sekena-kenanya udah begini macing haji hampura. Para jamaah sekalian, kita mengadakan acara maulid tujuannya adalah yang pertama untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang ini adalah cinta kepada Rasul adalah salah satu syarat daripada iman. Sebab ada syarat iman, ada rukun iman. Kalau rukun iman mah udah jangan dikata orang pintu kapuk mah, udah jangan ditanya lagi, takut ngemaluin nggak bisa. Ya. Rukun iman ada 6, jadi ada rukun, ada syarat. Percaya ke Allah, percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab Allah, itu termasuk jajaran rukun iman. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ini adalah salah satu syarat daripada iman. Perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat iman, sebelum ada rukun iman, syarat harus sudah masuk, Pak. Saya contohkan dulu di dalam sholat. Kalau sholat, syarat sholat kudu menutupi aurat. Syarat sholat, syarat sahnya sholat harus menutupi aurat. Syarat sholat harus punya wudu, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Ketika kita mau sholat, maka menutupi aurat, syarat-syarat sholat sudah dulu dikerjakan. Sebelum kita melaksanakan rukun sholat takbiratul ihram, maka syarat sholat menutupi aurat, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, sudah duluan kita kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan rukun sholat Allahu Akbar, kita berarti kudu sudah suci dari hadas kecil, sudah punya wudu, suci daripada hadas besar, aurat kita sudah ketutupan. Begitupun syarat dan rukun iman. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita percaya kepada Rasulullah, sebelum berkata iman, sebelum di dalam hati iman percaya ke Allah, iman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, sudah lebih dulu cinta kita kepada Allah dan cinta dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Harapan kita mengadakan acara maulid seperti ini, satu adalah membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi udah dibahas oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Auza'i, banyak cara untuk mendapatkan syafaat. Di antaranya tadi adalah membaca sholawat. Yang kedua tadi kita udah puji-pujian, memuji kepada kanjeng Nabi. Di antaranya tadi baca marhaba. Tadi kita udah baca marhaba. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdiri, Pak, Bu, kita berdiri, Rasulullah datang. Cuma nggak kelihatan doang sama kita. Datang tuh kita lagi berdiri, diselamanin oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi selaman ke kita, Pak. Ih, pugu Haji Ndin kayaknya Bang Ajat doang ja.
Iya. Yang lewat Bang Ajat doang ini minyak wangi. Iya Bang Ajat mah yang zahir. Secara batin Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita, nyelamanin kita, alhamdulillah. Cuma ada 3 yang gak diselamanin Pak. Kata guru, ketika lagi berdiri baca marhaba, ada 3 yang gak diselamanin oleh Kanjeng Nabi. 1, ketika baca marhabanya bari ngegayem, watuk kayak mulutnya. Ibu-ibu kerjanya nih Pak, Masya Allah, berdiri sekaliannya sempet itu nenteng jeruk sambil berdiri ngegayem aja. Nah itu Bu, baca marhaba mulutnya sambil ngatok, mulutnya sambil ngegayem, dilewat sama Kanjeng Nabi, nggak diselamanin. Ayo lo. 1. Kedua, yang nggak diselamanin oleh Kanjeng Nabi ketika baca marhabanya sambil nyerendek. Yang kita pinggir tembok ini paling demenin nih. Tadi yang ngatok biasanya ibu-ibu, yang nyerendek biasanya bapak-bapak. Asal berdiri nyeriin tembok. Iya, Pak ya. Salatullah salamullah, udah tuh mana ini tembok. Udah nyariin tembok itu. 1, 2 tuh ya, yang nggak diselamanin marhabanya sambil nyerendek. Yang ketiga, yang nggak diselamanin oleh Kanjeng Nabi, ketika baca marhabanya kakinya diangkat 1, jingkring. Udah nyerendek jingkring begini. Wah, kata Kanjeng Nabi, jauh yang begini mau gua selamanin. Ya, Masya Allah. 3. Ingetin tuh, makanya Bu, di mana baca marhaba awas jangan sambil gegayem. Ini mah alasannya buat anak. Anak ini nangis saya nih supaya khusyuk. Pisang sambil berdiri, duduk, berdiri, jongkok lagi ngambil pisang, disuapin ke anaknya, dia sambil gegayem lagi. Alasannya buat anaknya. Anaknya masih lapar, ibunya udah kenyang. Karena jadah doang memang gue. Aduh ya Allah, alhamdulillah. 2 tuh ya. 1 tadi kita udah baca sholawat, baca Quran dan juga baca marhaba. Itu adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tadi baca marhaba, mudah-mudahan semuanya diselamanin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita mengadakan acara maulid seperti ini adalah mendapatkan syafaat dan juga membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, Pak, Bu, bukan hanya ngadain acara maulid doang kayak begini. Apa? Jalanin sunnah-sunnahnya, jalanin perintah-perintahnya. Apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi laksanain, apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi tinggalin. Itu juga termasuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktiin itu dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Mana diantaranya sunnah Kanjeng Nabi? Di antaranya makan dengan 3 jari. Kata ibu-ibu, wah kayaknya ke gua lagi nih mah. Bu, sunnah Kanjeng Nabi makan 3 jari. Ibu berapa jari Bu? Bu,
suap dakom. Masya Allah, suap dakom celanga pepek gede. Ya, Masya Allah Bu, Kanjeng Nabi mah makan cuma 3 jari, sedikit ngegayamnya juga lebih dari 30 kali. Ibu-ibu orang sini 3 kali leg, 3 kali leg, 3 kali leg. Kok mau makan Indomie mah nggak digayam lagi, serodot ya. Bukan orang sini, iya orang Alang. Iya Bu ya, Kanjeng Nabi mah makannya udahan 3 jari, sekali dicomot sedikit, dimakan digayamnya 30 kali lebih. Kalau kita mah Masya Allah udahan suap dakom 5 kali gayam ditelen. Atau bagaimana pencernaan nggak mau capek, makannya makan dagingnya udah yang bangsa dibetot nggak kebetot. Iya, udah digayam begini juga krok belum empuk juga tuh guys. Ya. Masya Allah Pak Bu, tuh Kanjeng Nabi di mana tidurnya miring, bukan celentang, bukan cendakom dan sebagainya. Nah ini menjalankan sunnah Kanjeng Nabi, kita enggak bakalan tahu kalau memang kita enggak ngaji. Pada melotot ke saya mah baru ini ceramah dipelototin. Ya Bu, enggak bakalan tahu kita sunnah Kanjeng Nabi kalau kita enggak ngaji. Maaf, Masya Allah, manfaat ngaji itu diantaranya satu, menghilangkan rasa benar dalam ibadah kita. Perasaan kita kalau ngaji itu sholat udah benar, tapi setelah ngaji mah banyak yang salah. Bener Pak? Iya. Masya Allah, saya belum lama sholat di Masjid Al-Marwah. Di Masjid Al-Marwah, apa tuh, Kampung Melayu, ya apa ya? Kampung Melayu, disebutnya Masjid Agung Kecamatan. Saya mau wudhu bareng sama ibu-ibu. Nih, bareng sama ibu-ibu. Lah kesengaja kali Haji Ndin mah, atau sebodoh amat kebenaran itu mah pokoknya mah. Iya. Itu saya ngelihat ibu-ibu ini mah bukan sengaja ngelihat, ini mah emang enggak dilihat juga, emang kelihatan. Itu ibu-ibu wudunya maaf ini mah kerudungnya enggak dibuka. Coba, satu kerudungnya enggak dibuka, tetap pakai jilbab. Sananya mah aurat kan itu. Bagaimana mau membasuh mukanya ya? Iya, buka kerudung. Ngegulung tangannya sampai selengan doang segini nih. Segini Pak. Bagaimana membasuh tangannya coba? Cuma telapak tangan ke bawah udah. Pas membasuh kaki, ngegulung kakinya nggak kira-kira sampai sedengkul. Ibu-ibu ini membasuh kerudung kagak dibuka, ngegulung baju sampai ke segini setengah doang, nggak gulung kaki sampai sedengkul. Atau ngelihat Haji Ndin ya lumayan segitu juga. Masya Allah. Ini sebab apa? Kan salah cara begitu wudhu, dengan sebab tidak ngaji. Perasaan ibu-ibu itu mah wudhu bener aja kan. Perasaan ibu-ibu itu wudhu udah bener, jilbab enggak dibuka, membasuh mukanya cukup ya kayak capung cebok begini doang Bu. Tahu bedaknya takut luntur atau bagaimana itu? Pakai bedak pipa juga sok jasa. Ya, pakai bedak segitu juga, Masya Allah Bu, yang benar. Tuh, ayo ngaji nih guru kita Kiai Haji Auza'i.
pengajiannya sangat luar biasa. Udah hari Minggunya, malam Selasanya Pak, hari Selasanya, hari Kemisnya, malam Sabtunya. Hayu ngaji satu buat ngebenerin ibadah kita. Buat ngebenerin ibadah kita. Yang tadinya kita perasaan sholat bener, ternyata sholat kita banyak yang salah. Satu, keuntungan kita ngaji, keuntungan kita menuntut ilmu di dunia. Kedua, keuntungan kita menuntut ilmu nanti di alam kubur. Nanti di alam kubur tuh tempat duduk kita jadi saksi nanti di alam kubur, Pak. Nanti tempat duduk kita jadi saksi di alam kubur. Ketika malaikat Munkar dan Nakir mau ngegebuk, waduh, udah gara-gara ini malaikat Munkar Nakir sama orang Pitu Kapuk. Haram jadah doang lu, maksiat melulu, sholat kagak. Mau digebuk, datang tempat duduk kita, karpet kita, tanah kita, terpal kita yang bekas duduk, pada masa sekali doang tuh ngaji. Haram jadah doang. Iya. Pada masa sekali doang tuh tempat duduk kita itu nanti menghadap ke malaikat. Dulu malaikat jangan dulu gebuk. Emang kenapa? Waduh, begini-begini juga pernah ngaji. Mana buktinya? Nih, ini saya tanah yang pernah didudukin oleh dia. Alhamdulillah. Komo santri mah jangan ditanya. Santri yang pernah ngaji mah jangan ditanya. Nih kita udah tua, udah nggak ungkulan lagi buat jadi santri, nyoret, nulis. Nih ya minimal nguping. Ngaji datang hari Minggu ke guru kita, duduk di situ dengerin. Mau ketangkep mau enggak, yang penting duduk. Udah begitu ya udah. Ukuran jadi kiai mah nggak bakalan. Yang bener ini mah ya. Masa iya ngaji seminggu sekali jadi kiai, cicu amat. Ngaji seminggu sekali pengen jadi kiai, senggenep. Ibu-ibu ngaji seminggu 2 kali pengen jadi ustazah. Wow, nanti dulu. Satu niatnya sama kita mas, satu ngilangin kewajiban, kedua ngeberesin ibadah. Nanti di alam kubur keuntungan yang suka ngaji, nanti tuh tempat ngaji kita Pak itu bakal datang ke alam kubur. Ketika kita meninggal, ketika kita dicabut ruh oleh malaikat Israel, tuh tempat duduk ngaji kita nangis. Tempat duduk kita nangis. Waduh, ona dia udah meninggal. Kata deket tiang tuh tehel. Emang biasanya tuh jailah Pitu Kapuk pojok di sono no. Kalau ngaji itu di dekat tiang melulu. Mending melek mah merem melulu lagi. Iya. Ketika dia meninggal tuh tempat duduknya nangis Pak. Ya Allah, kata tempat duduknya, ya Allah, dia udah meninggal. Kalau ngaji suka duduk di sini. Kalau seandainya dia udah meninggal, ada enggak lagi yang duduk di atas saya? Ada enggak orang yang duduk di atas saya untuk mengaji? Nangis. Berapa hari nangisnya? 40 hari, 40 malam. Masya Allah. Ih, kalau begitu mau gue mah takut nempatin duduk yang bekas meninggal. Habis tanahnya nangis. Bukan begitu Pak, tanah mah tanah, keramik, karpet dipakai ibadah sama kita, Masya Allah, luar biasa. Seneng, selalu baca tasbih, mohon ampun kepada kita untuk kita yang ibadah di atas bumi itu. Alhamdulillah, amin ya Rabbal alamin. Itu yang kedua, manfaat mencari ilmu, manfaat ngaji. Datang jadi saksi nanti di alam kubur. Yang ketiga, ini yang kita harapkan.
Di mana kita ngaji, manfaatnya nanti di akhirat kita bisa kebetot-betot sama guru masuk ke dalam surga. Pak, Bu, nih ibadah kita sholat, puasa belum tentu diterima Pak ya. Belum tentu kalau kita mah Masya Allah puasa ngabuburitnya juga dari jam 2. Orang Pitu Kapuk nih jam 2 udah muter bandara ngabuburit, alasannya mah anak pugu dia tengkorak bapaknya. Iya. Nah ini ngabuburit dari jam 2 muter aja terus ke komplek, pulang-pulang maghrib bawa es, bawa kolak, buka kolak habis 2 mangkok, es habis 2 gelas, sholat maghrib ke Mengkaraan, sholat taraweh boro-boro. Waduh jauh diterima sholat kita, wallahu a'lam. Nih harapan kita masuk ke dalam surga bisa kebawa dengan guru-guru kita, amin ya robbal. Sebab ada cerita Pak, Bu, mata melotot, mulut celangap, ditanya dan diem ya, ngeri saya mah ini. Bu, ada cerita ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar udah sepi orang, manusia udah ada yang di neraka, udah ada yang di surga, di pelataran surga, belum masuk ke surga tapi masih di pelataran surga. Ada Jaed sama Markona ketinggalan di pinggiran neraka, uncang-uncang aja. Jepan kita doang berdua ini ya, tinggal dia berdua uncang-uncang aja di pinggiran neraka. Dilihat di belakang di padang mahsyar udah pada sepi, manusia udah ada yang ke neraka, udah ada yang ke surga, tinggal dia doang yang belum. Datang malaikat lagi muter di atas neraka, dipanggil sama dia, "Oi malaikat." Malum orang Pitu Kapuk songong dikit. "Malaikat, sini nih." Kata malaikat, "Cih, kan masih ada orang. Perasaan udah habis tapi masih ada orang." Disamperin sama malaikat. "Cih, Pak, Bu, kan bapak sama ibu masih di sini." "Kagak tahu saya juga. Saya masih di sini nih." "Ini orang udah habis ini, kok ibu masih di sini?" "Iya, nggak tahu." Malum orang Pitu Kapuk mah rada keras, rada sengke. "Enggak tahu saya masih di sini." "Kenapa enggak tahu?" "Wallahu alam." "Saya ini bagaimana ini?" "Ibu nggak ada catatannya ini ke neraka ke surganya. Pokoknya mas saya minta dipindahin dikasih dari sini. Mau ke neraka, mau ke pelataran surga terserah. Pokoknya embung di sini dia sepi." Iya, Pak ya. Masya Allah. Kata malaikat apa? "Pak, saya nggak berani mindahin tempat seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Lapor malaikat ke Allah, "Ya Allah, no Jaed sama Markona ketinggalan di pinggiran neraka. Emang nggak ada catatannya. Ke neraka ke surga nggak ada catatannya. Dia minta dipindahin, nggak bisa. Balik lagi, biarin di situ dulu." Balik lagi, kata Ki Jaed sama Markona, "Bagaimana malaikat?" "Nggak bisa dipindahin." Malaikat, gua pernah ngaji." "Ke siapa?" "Ke Kiai Haji Auza'i." Kata Kiai Auza'i, manusia mah kebagi 2, di neraka, di surga. Nggak ada namanya manusia
bukan di neraka, bukan di surga, di pinggiran neraka. Nggak ada. Kata siapa? Ngaji. Sengke jasa ini. Ngaji, saya ngaji kaki Haji Auza'i. Pokoknya mas saya pindahin dari sini. Lapor lagi malaikat ke Allah, ya Allah, itu orang pintu kapuk pengen dipindahin. Jangan. Pokoknya dia minta dipindahin. Kata gurunya, manusia ada dua, kebagi dua, ada yang di neraka, ada yang di surga, enggak ada yang di pinggiran neraka. Habis bagaimana ya Allah? Ya udah pindahin. Kemana? Ke neraka. Jangan, ke neraka mah kasihan orang pintu kapuk. Habis kemana? Ke surga. Jangan, belum wayahnya. Habis kemana? Ke pinggiran aja, pinggiran. Ke pinggiran surga. Oh yaudah kalau begitu mah balik lagi malaikat ke itu orang pintu kapuk. Hei Bang Jaed, Ibu Markona, ya udah saya pindahin. Alhamdulillah. Kemana? Ikutin aja, banyak nanya amat. Diikutin, dipindahin tuh ke pinggiran surga. Dipindahin di situ. Kata orang pintu kapuk, tuh malaikat di sini mah adem saya. Tadi mah kehembos-hembos panasnya neraka, panas tadi mah. Ini mah adem ini mah nih. Dah, saya tinggal ya, kata malaikat. Ya udah sono. Ditinggal sama malaikat. Lama iseng juga dia berdua-duaan. Weh, pan kita kesini berdua doang ya. Ini teman ngaji kita pada kemana? Iya. Ini teman ngaji kita pada kemana? Kan kita berdua doang ini. Ini kita adanya di mana ini? Itu malaikat lewat lagi, dipanggil lagi sama dia. Malaikat, sini. Orang pintu kapuk lagi manggil. Kata malaikat. Disamperin lagi, ada apa bang? Ini udah dipindahin. Ini saya ada di mana? Di pinggiran surga. Waduh, saya pernah ngaji di Kiai Haji Auza'i. Senggenep ngomongnya mah. Pernah ngaji di Kiai Auza'i. Nggak ada manusia yang ditempatin di pinggiran surga. Manusia mah nggak di neraka, di surga. Nggak ada yang di pelataran surga. Pokoknya saya minta dipindahin dari sini. Bilang ke Allah. Bilang lagi malaikat, ya Rabb, ini orang pintu kapuk nih, minta dipindahin lagi dari pinggiran surga. Jangan dulu, biarin di situ. Katanya dia pernah ngaji di Kiai Haji Auza'i. Manusia mah kebagi dua, satu di neraka, satu di surga. Enggak ada yang di pinggiran surga. Kata Allah, ya udah pindahin dah. Alhamdulillah, dipindahin ke pelataran surga. Belum masuk ke surga, manusia masih di pelataran surga. Baru ketemu sama teman-temannya. Kata teman ngajinya, lu dari mana ya? Gua udah nungguin kelama. Ini si Markona, mana ini si Markona? Nggak ketemu-temu. Dilihat ke sono ke sini nggak ada. Waduh, gua mah dipindah-pindahin ayah. Dari pinggiran neraka dipindahin ke pinggiran surga, baru dipindahin ke pelataran surga. Pak, sampai di pelataran surga baru dimasukin ke dalam surga. Di absen sama malaikat. Si A masuk. B masuk surga, masuk. C masuk. Wow, semua udah. Ketinggalan lagi itu berdua. Ketinggalan lagi Pak. Pas udah habis pintu surga udah nutup, tinggal Jaed sama Markona. Malaikat dulu, kan saya nggak disebut. Ngelihat absennya aja nggak ada. Waduh, keteliwer lagi ya. Masya Allah. Kagak bisa saya mah. Kagak ngerti. Pokoknya mah saya kudu masuk ke dalam surga. Atau bagaimana nggak ada absennya? Malaikat, kata guru saya Kiai Haji Auza'i,
disebut lagi tuh Haji Aus cuma disebut lagi. Kata guru saya Kiai Haji Auza'i, manusia mah enggak di neraka, di enggak ada yang di pelataran surga. Pokoknya saya minta dipindahin, saya pengen dimasukin ke dalam surga. Lapor lagi malaikat, ya Rob, ini Jaid sama Markonah pengen dipindahin lagi ke dalam surga. Bagaimana? Jangan dulu, belum wayahnya. Kata gurunya begitu. Manusia mah nggak ada yang di pelataran surga, semua masuk ke surga. Alasannya mah gurunya melulu tuh. Padahal mengaji tidur melulu. Di hari Minggu tuh kalau ngaji di bawah pun mangga. Iya, adem, belonjor, tidur, bangun-bangun, selesai, pulang. Masya Allah, berhenti dulu di depan. Waduh, beli gorengan apa 10. Ngajinya mah tidur, haram jadah doang yang begitu. Iya, Masya Allah Pak. Tuh itu manfaatnya. Setelah kata Allah, ya udah pindahin kalau begitu mah itu si Jaid sama Markonah. Gitu, pindahin kemana? Ke depan pintunya aja. Masukin ke surga, jangan dulu. Depan pintu aja, buka, asal ngelihat dalam surganya aja. Masya Allah Pak. Setelah datang malaikat, Jaid, Markonah, ayo ikutin saya. Kemana? Ke depan pintu surga. Masuk saya, nggak bisa. Habis, udah asal ngelihat aja ya. Dibuka pintu, tuh, surga no. Masya Allah, iya ya. Indah ya malaikat ya. Waktu indah. Coba. Masya Allah, tadiannya mah Pak dibuka pintunya setengah doang. Ngelirik kayak begitu tuh. Iya, kata orang pintu kapuk Jaid sama Markonah, malaikat gedein lagi dikit. Masa iya ngintip doang begini nggak demen amat. Gedein dikit biar dua mata kelihatan. Oh ya udah digedein dikit. Seret digedein. Dah tuh. Kata orang pintu kapuk Jaid sama Markonah, ya udah cara begitu mah tuh alhamdulillah dua-duanya kelihatan. Begini nempoin. Temannya mah yang di dalam surga udah manggil aja, woi Markonah sini. Mana gua mah masih ditutupin. Ya, Masya Allah. Malaikat nempol lagi Noel malaikat lagi tuh. Malaikat asal pala masuk. Buka dikit asal pala masuk. Oh ya udah dibuka lagi tuh sama malaikat. Seret masukin pala. Dep. Kesono ngeliat. Nah, begini malaikat enak saya ngelihatnya. Rupanya mah hatinya ngegeletak kayak orang pintu kapuk tuh. Ini kayaknya gua miring, gua bisa ini masuk. Miring, kalau begini mah nggak bakalan masuk. Kalau miring mah bisa ini. Malaikat meleng, waduh miring, langsung serepet masuk. Waduh hebat jasa orang pintu kapuk. Miring berdua, masuk lari. Kata malaikat, belum wayahnya tuh anak. Diudak sama malaikat. Woi Markonah, Jaid, belum wayahnya lu mah. Keluar lagi. Aduh belum wayahnya masuk ke dalam surga. Ayo keluar lagi. Malaikat, kata guru saya Kiai Haji Auza'i. Widih hebat lagi ya. Ngomong gurunya lagi tuh. Kata guru saya Kiai Haji Auza'i, orang yang udah masuk ke dalam surga nggak bisa keluar lagi. Kagak bisa, nanti saya domelin. Udah, kata guru saya nggak bisa begitu. Orang yang udah masuk ke dalam surga nggak bisa keluar lagi. Lapor ke Allah. Lapor. Ya Allah, Jaid sama Markonah nggak ketahuan lagi nyerepet masuk ke surga. Terus saya suruh keluar lagi nggak mau. Pan begitu keluar lagi. Kata gurunya Kiai Haji Auza'i, orang yang udah masuk ke dalam surga nggak bisa keluar lagi. Apa kata Allah? Ya udah antepin dah. Alhamdulillah masuk ke dalam surga. Dengan sebab siapa? Dengan sebab guru. Dalilnya guru. Kata guru saya Kiai Haji Auza'i,
kata guru saya, Kiai Haji Auza'i, kata guru saya. Padahal mengaji tidur melulu tuh. Iya. Masya Allah, kata guru saya tuh, dengan sebab syafaat guru kita bisa keseret-seret masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Pak, anjing Ashabul Kahfi aja, anjing Ashabul Kahfi, anjing seluruhnya hukumnya najis. Seluruh anjing hukumnya najis. Najisnya najis mughallazoh. Tapi dengan sebab menemani orang soleh, dengan sebab sering duduk dengan orang soleh, anjingnya Ashabul Kahfi oleh Allah diangkat kenajisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di alam di akhirat cuma satu-satunya anjing yang masuk ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Dengan sebab apa? Dengan sebab menemani orang yang soleh, menemani orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu anjing. Apalagi kita manusia yang selalu duduk di majelis taklim, duduk bareng dengan para alimil ulama, duduk bareng dengan para guru-guru kita, pasti yakin dan percaya nanti di akhirat kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya enggak bosan-bosannya kepada masyarakat Pintu Kapuk, hayo mumpung guru kita masih ada, mumpung guru kita sehat walafiat, masih ada pengajian di sini, hayo kita bareng-bareng ngaji. Tuh manfaat ngaji. Satu, buat ngilangin rasa benar kita. Kedua, nanti buat memperbanyak saksi di alam kubur. Ketiga, buat nanti kita masuk ke dalam surga bareng-bareng dengan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan nasihat agama, untaian kata-kata mutiara yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.